Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, semoga tetap sehat ya dimanapun kalian berada. Di dalam video kali ini kita akan membahas soal tentang bentuk akar dan persamaan kuadrat kayak gitu. Nah, langsung saja ya. Ada soal seperti ini. Bentuk akar dari akar 98 adalah, nah itu tuh caranya gimana? Nah, kita tahu ya, akar 98 itu adalah dia itu sama saja dengan akar 16 dikali 6 ya kan, maka ini artinya akar 16 berapa? 4 akar 6 gitu ya, langsung ketemu jawabannya apa berarti A itu. Terus yang nomor 2, bentuk seperti ini itu ditulis dalam pangkat negatif menjadi berapa gitu kan. Nah, maka ini kan menjadi B pangkat min 7 dikali B pangkat min 4, karena ini perkalian bilangan pokoknya B, maka kita tinggal jumlahkan min 7 ditambah negatif 4, berapa itu? B min 11, jawabannya yang B. Kemudian yang soal yang berikutnya, hasil dari akar 12 dikali akar 8 bagi akar 3 itu berapa? Nah, caranya gimana? Ini kan akar 12 itu kan sama saja dengan akar 4 dikali 3, habis itu dikali akar 8 itu kan akar 4 kali 2 ya kan, habis itu dibagi akar 3. Nah, ini kan sama saja dengan 2 akar 3 dikali 2 akar 2 dibagi akar 3. Nah, setelah seperti ini, maka kita bisa, ini kan 2 akar 3 ini kan sama saja dengan 2 dikali akar 3 ya, terus dikali 2 dikali 2 akar 2. Nah, ini dicoret. Nah, tinggal berapa? 2 kali 2 4, maka 4 akar 2. Nomor 3 jawabannya yang B. Nomor 4, hasil perkalian dari seperti ini gimana? Nah, anak-anak kita lihat nih, 5A dan B ini sama kan, yang bedakan hanyalah tandanya. Maka ini bisa menggunakan rumus, yaitu A kuadrat min B kuadrat. Berarti 5 kuadrat dikurangi B nya min akar 8 dikuadratkan berarti 8, maka sama dengan 25 dikurangi 8, berapa itu? 17A. Terus yang nomor 5, dapat ditulis dengan menjadi berapa ini? Gampang saja ya, maka 3 yang di dalam ini menjadi pembilangnya per penyebutnya yang di luar, 4/5. Mana yang itu? Yaitu yang C. Lalu kita lanjut yang nomor 6, hasil dari akar 15 dikali akar 3 dikurangi akar 20 itu berapa, kayak gitu kan. Nah, ini juga mudah anak-anak, kita kalikan saja yang ini ya, berarti menjadi akar, ini 15 kali 3 45 dikurangi akar 20. Nah, habis itu akar 45 ini bisa disederhanakan menjadi 9 dikali 5 ya kan, dikurangi ini kan 4 dikali 5, berarti akar 9 berapa? 3 akar 5 kan, karena akar 5 nggak bisa, terus saja 5 dikurangi akar 4 2 kali akar 5. Nah, karena akar 5 nya udah sama, maka boleh dikurangi. Berapa ini? 3 kurangi 2 1 akar 5 berarti akar 5. Sebanyak yang mana? Yang C. Terus yang soal berikutnya nomor 7, 3 akar 6 dibagi akar 24. Caranya gimana? Kita seperti ini ya. Berarti 3 akar 6 bagi akar 24 kan sama aja dengan berapa anak? 4 kali 6 ya kan. Nah, ini kan sama aja dengan 3 akar 6 dikurangi akar 4 berapa? 2 akar 6. Coret nih, tinggal 3/2, jawabannya yang B. Gimana? Mudah bukan? Insya Allah ini mudah kalau anak-anak tetap serius ya menggunakan coret-coretan, jangan takut mencoba. Terus soal berikutnya yang nomor 8, akar 32 ditambah 3 akar 18 dikurangi 2 akar 50 itu berapa? Nah, caranya gimana? Maka ini kita pecah-pecah ya. Akar 32 itu berapa sih? Berapa kali berapa anak? 16 dikali 2 ya kan, ditambah ini 3 akar 18 itu berapa tambah kali berapa? 9 kali 2 ya kan, terus dikurangi 2 kali 50 itu berapa kali berapa? 25 kali 2. Nah, setelah ini kita akar 1 akar 16 berapa? 4. Akar 2 nggak bisa, maka tetap, terus tambah 3 akar 9 berapa? 3, berarti 3 kali 3 9. Akar 2 nggak bisa kan, tetap tulis akar 2
dikurangi ini 2 dikali akar 25 berapa? 5. 2 kali 5 10 kali akar 2 kan nggak bisa, maka tetap. Nah ini semuanya ada akar 2 nya, maka bisa dijumlahkan maupun dikurangi ya. Habis itu berapa ini kalau seandainya kita jumlahkan, maka 4 tambah 9 berapa anak? 13. 13 kali 10 3, berarti 3 akar 2. Sebenarnya yang mana ini? Yang A. Habis itu yang nomor 9, akar 48 dikurangi akar 75 ditambah akar 27 itu berapa? Gitu kan? Maka kita harus memecah lagi. Akar 48 tadi berapa? Berapa? 16 dikali 3 ya kan? Dikurangi akar 75 itu berarti berapa? 25 ya kan? Yang bisa diakar dikali 3. Nah, itu tambah akar 27 itu berarti 9 dikali 3. Ya 16, akar 16 kan bisa ya 4, akar 3 nggak bisa, maka tetap akar 3 dikurangi akar 25, dan akar 25 itu berapa? 5, dan akar 3 nggak bisa, maka tetap 3 ditambah akar 9 kan 3, akar 3 tetap nggak bisa, maka tetap akar 3. Nah ini akar 3 nya sudah sama semua, maka kita bisa mengurangi maupun menjumlahkan. 4 dikurangi 5 berapa? 4 kurangi 5 negatif 1, negatif 1 tambah 3 yaitu berapa anak? 2 akar berapa? Akar 3, akar 3 nya mengikuti. Jadi yang jawabannya adalah yang C. Gimana, mudah bukan? Lanjut soal nomor 10. Bentuk sederhana dari 18 bagi akar 6 berapa? Nah jika ada soal seperti ini, maka yang penyebutnya nggak boleh ada akarnya. Nah gimana untuk menghilangkannya? Maka kita tinggal mengalihkan saja akarnya dengan yang sama ya, atas dan bawah kali akar 6 semuanya. 18 kali akar 6 tetap ya, berubah. Habis itu akar 6 dikali akar 6 yaitu 6. Nah gimana nih? 18 bagi 6 berapa anak? 3. Nah 3 nya tetap akar 6 nya mengikuti 3 akar 6 B gitu ya. Udah bukan? Terus soal nomor 11. Seperti ini, 81 pangkat 3/4 bagi 9 pangkat setengah gitu ya. Ini kan sama dengan akar 9 ya, yaitu 3. Kita lihat dulu yang 81 3/4 itu sama saja dengan 9 pangkat 2 ya kan, di 3/4 nya. Nah ini kan dikurangi dikali ya, maka berapa itu? Berarti 9 pangkat berapa ini anak? 6 bagi 4 3/2 ya. Nah berarti 9 3/2 dibagi 9 pangkat setengah, maka pangkatnya dikurangi, berarti 3/2 dikurangi setengah itu berapa? 1, maka 9 pangkat 1 yaitu 9. Jawabannya yang B. Gimana, mudah bukan anak-anak? Insyaallah mudah ya. Nomor 12, 4 pangkat 2/3 dipangkatkan 6 itu berapa? Nah ini kan 4 nya ini kan bilangan pokok, jadi 2 pangkat 2 boleh kan. Nah habis itu tuh dia itu ya, kalau misalnya lebih mudah sih kita mau nggak usah dibulatkan nggak apa-apa ya, berarti 4 saja. 4 pangkat 2/3 ya kan, dikali 6 pangkat 6, maka ini tinggal ngalihkan, dicoret dengan ini 2 ya kan. Nah maka 12 bagi 3 itu berapa sih? 4, maka 4 pangkat 4 yaitu 16 dikali 16 berapa itu? 250. Nah gimana, mudah bukan? Nomor 13, 5/5 plus akar 3 bentuk sederhananya berapa? Nah kalau seperti ini kita nggak boleh ada akarnya yang penyebut, maka gimana cara menghilangkannya? Maka dia itu dikali dengan kebalikannya, berarti 5 plus akar 3 seperti ini ya. Nah itu tuh penyebut dan pembilang dikalikan seperti ini, cuma dilawan, lawannya ya 5 kurangi akar 3, karena ini plus maka lawannya udah negatif. Nah gimana caranya? Seperti ini, 5 kali 5 25 minus ya 5 akar 3, maka tetap. Nah habis itu ini kan sama ya, berarti A kuadrat min B kuadrat, maka 25 kan, A kuadrat kan 5 kuadrat 25 akar 3 kuadrat, maka dikurangi 3. Nah, habis itu berapa ini? 25 min 5 akar 3 per 25 kurangi 3 22. Jawabannya yang mana anak? Yang mana jawabannya ini? Yang A ya kan, 25 dikurangi akar 3 ya ini ya, berarti bukan A tapi yang mana? Yang B. Ini akar 3 sebenarnya, berarti yang A.
Gitu ya, mudah bukan? Insyaallah ini mudah. Terus yang nomor 14. Nah, seperti itu gimana pangkat-pangkat negatif, maka nanti akan seper-seper ya kan. 2 pangkat negatif 3 maka 1/2 pangkat 3 dikurangi 1/3 pangkat 2. Ini kan sama saja dengan 1/8 dikurangi 1/9. Maka kali sidang saja, maka 9 dikurangi 8/72. Berapa ini? 1/72. Jawabannya yang A. Terus yang soal selanjutnya nomor 15. Nomor 15 ini kan 256 pangkat setengah. Ini kan sama saja dengan akar 256 ya. Nah, dikali 27 itu berapa? 3 pangkat 3 ya kan. Maka 3 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Ini kan akar 256 itu sama saja dengan 16 ya. 16 terus dikali kan. Ini kan 3 dengan 3 dicoret, maka 3 kali pangkat 2. 16 kali 9 berapa itu? 144 C. Mudah bukan anak-anak? Insya Allah ini mudah ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Semoga anak-anak tetap semangat, tetap mengikuti dan tetap memperhatikan. Pemfaktoran dari 9A kuadrat kurangi 16 itu berapa? Nah, ini kan B-nya 0 ya. B-nya 0 nih, nggak ada. Bukan nggak ada ya, tapi 0. Nah, terus gimana caranya? Nah, ini tuh kita lihat aja yang C-nya berapa? Negatif 16. Negatif 16. B-nya 0. Jadi berapa kalau dikalikan itu negatif 16, kalau dijumlahkan 0. Cari di sini. Maka ini juga bisa dikalikan seperti ini ya, 9A kali A dan seterusnya. Tapi kita harus ingat nih, B-nya 0. Maka jika dikalikan negatif 16 dijumlahkan 0, maka coba ini negatif 1 dikali negatif 16 kan bukan negatif, maka bukan A. Yang B 4 dikali negatif 4 kan negatif 16, benar ya. Terus yang dijumlahkan 4 dikurangi ditambah negatif 4 0, maka ini benar. Nah, yang lain pasti salah, maka jawabannya yang B. Gitu ya. Oh, saya nggak percaya sih ingin nyoba yang C ya. Silakan saja, nanti pasti jawabannya bukan yang seperti ini. Soal nomor 17. Salah satu faktor dari X kuadrat min 5X min 36 itu berapa? Nah, caranya gimana? Maka kita faktorkan saja, anak. Perhatikan di sini. Ini kan C-nya negatif 36, negatif 36, yang B-nya negatif 5. Caranya gimana? Jika angka-angka jika dikalikan tuh harusnya ini. Kalau dijumlahkan negatif 5. Maka berapa itu? Kita lihat saja seperti ini. Jika dikalikan negatif 36, jika dijumlahkan negatif 5, maka dia itu 9 dikali 9 kali berapa? 9 kali 4 ya kan? 9 kali 4. Ini X, ini X. Nah, sekarang kita harus ada yang negatifnya nih. Yang negatif yang mana? Yang negatif 9 ataukah yang 4? Maka perhatikan ini, ya jika dijumlahkan negatif 5, maka berarti ini adalah yang negatif, ini yang positif. Nah, berarti salah satu faktornya yang mana, anak? Cari di sini yang sama. Yang mana nih? Nih, berarti yang C. Gitu ya. Mudah bukan? Seolah mudah. Terus yang nomor 18. Salah satu faktor dari 2x kuadrat min 5x kan dikurangi 12 itu berapa? Nah, dalam video kemarin kita telah belajar gitu ya. Nah, caranya gimana? Yang ini tuh dikalikan. Berarti sama saja dengan negatif 24. B-nya berarti min 5. Nah, berarti caranya gimana? Ini kan seperti ini. Ini kan 2 ya. A-nya 2, maka semuanya 2. 2x dibagi 2. Nah, setelah itu berapa jika dikalikan negatif 24? Kalau dijumlahkan negatif 5, maka 3 dan 8 ya kan? 3 dan 8. Nah, sekarang kita harus menghitung nih, memperhatikan negatifnya. Jika dijumlahkan tuh negatif 5, maka gimana caranya? Maka ini yang positif, yang negatif. Apakah sudah selesai? Belum. Kita bagi 2. Yang bisa dibagi 2 apakah yang ini atau yang itu? Yang itu. Maka ini X ya. Tinggal X, ini 8 bagi 2 kan 4. Nah, maka ketemunya adalah 2x ya, 2x plus 3 dikali dengan x min 4. Nah, salah satu faktornya yang mana ini? Berarti yang 2x plus 3 ada enggak? Wadah. X min 4 ada enggak? Ada, maka yang A. Kan salah satu, maka salah satu saja. Itu ya anak, mudah bukan? Insyaallah mudah. Terus yang nomor 19. Himpunan penyelesaian dari
9x kuadrat dikurangi 25 sama saja dengan 0. Nah, HP itu adalah, jadi kita masukkan saja nih x-nya ini akan sebagai x, nanti harus 0 gitu ya. Gimana kalau tidak 0, maka jangan dipilih, pokoknya harus 0. Nah, caranya gimana? Ini kan sama saja dengan b-nya tidak ada ya kan, maka berarti dia itu akan sama saja dengan seperti ini, a kuadrat min b kuadrat. Nah, jadi a-nya itu berapa, b-nya berapa, itu seperti itu kalau difaktorkan. Nah, kalau kita mau mencari HP himpunan penyelesaian, maka kita masukkan tuh yang nanti hasilnya adalah 0 gitu ya. Berarti kan kalau seperti ini kan nanti kita harus satu-satu juga nggak apa-apa ya. Misalnya ini negatif 5/3 kita masukkan ya, berarti 25/9, berarti kan 25 karena dibagi 9 kan coret ya, bagi 25 kurangi 25 0. Kemungkinan yang negatif 5/3 ini benar ya, berarti ini benar. Nah, habis itu kita cari yang 3/5. 3/5 kan sama dengan 9/25 ya kan, maka dia nggak bisa, dia harus 25, maka yang 3/5 itu jangan, salah. Nah, semuanya yang ada 3/5 nya salah, berarti salah. Nah, berarti nggak mungkin A dan B. Cari yang dia itu ada negatif 5/3, berarti antara yang C dan D. Nah, ini kan bedanya cuma ada negatifnya dan tidak, maka kita coba yang tidak ada, maka kita masukkan di sini, di substitusi. Berarti kan 9 dikali 5/3 kuadrat dikurangi 25 harus 0. Nah, ini kan sama saja dengan 9 dikali 25/9 dikurangi 25 harus 0. Coret nih, maka 25 kurangi 25 0. Berarti jawabannya yang mana ini anak-anak? Jawabannya yang apakah benar jawabannya yang C ataukah yang D? Nah, kita lihat lagi. Dia itu kan namanya bisa disubstitusi ya, maka dia harus sama dengan 0. Nah, gimana kalau seandainya tidak 0, gimana caranya? Maka kita harus beda ya, HP-nya itu 1 dan 2 itu harus beda. Gimana kalau ini, kenapa ini sama? Kalau ini tidak, maka jawabannya adalah yang C, kayak gitu. Kita harus teliti gitu ya, kita harus melihat diskriminasinya itu berapa, nanti akan ketemu. Jika D sama dengan 0, maka akarnya gimana? Nah, anak harus tahu itu. Terus yang nomor 20, salah satu, ini C atau D, silakan diteliti ya. Nomor 20, salah satu akar penyelesaian dari x kuadrat plus 2x min 24 sama dengan 0 itu berapa? Nah, salah satu akar penyelesaian itu, maka kita masukkan saja nih ke x-nya, yang itu harus 0. Gimana kalau coba yang A? 3 kuadrat kan 9, 9 ditambah 2 kali 3 6, 9 tambah 6 berapa? 9 tambah 6 14, 14 kurangi 24, 9 tambah 6 itu 15, 15 dikurangi 24 apakah sama dengan 0? Tidak, maka yang A ini salah. Habis itu yang B, 2 kuadrat kan 4, 4 tambah 4 8, 8 kurangi 24 apakah sama dengan 0? Tidak, maka yang B salah. Yang C, negatif 4 kuadrat, maka 16, 16 dikurangi 8 berapa anak? 8, 8 kurangi 24 apakah sama dengan 0? Tidak. Oh, jawabannya berarti yang D. Ini kalau disubstitusikan ke sini, maka jawabannya adalah yang D gitu ya. Nomor 21, persamaan kuadrat yang akarnya 2/3 dan negatif 5 itu yang mana gitu kan. Nah, caranya banyak caranya anak. Kita masukkan ini semua ke x-nya, dalam x yang hasilnya 0 gitu ya. Tapi ada cara lain yang kita tuh bisa menggunakan faktor ya, menggunakan persamaan kuadrat baru dengan cara memfaktorkan. Nah, seperti ini kan x1 dan x2, maka kita masukkan saja ke dalam faktor seperti ini. Maka yang ini adalah x ya. Ini x berapa ini? X plus 5. Yang ini adalah berapa anak? Jika 2/3, dia itu 2/3 itu adalah akarnya, maka menjadi berapakah itu? Berarti 3x min 2. Nah, ketika seperti ini kita tinggal mengalihkan saja. X kali 3x, 3x kuadrat min 2x plus 15x min 10, 3x kuadrat, ini kan 15 nih, berarti plus berapa? Plus 13x min 10. Mana yang ada itu? Mana? Maka jawabannya adalah yang B
Itu ya anak ya, soal ini mudah. Terus kita ke soal yang nomor 22. Jika X1 dan X2 adalah akar persamaan dari ini, maka X1 dari X2 itu berapa gitu kan. Nah, nomor 22 ini kita harus menggunakan yang tadi itu. Kita kalikan ini. 3 kali negatif 6 berapa? Negatif 18. Terus ini B-nya 3. Nah, caranya gimana? Berarti kita mengikuti yang seperti ini. Ingat 3, maka 3X semua per 3. Gimana kalau ini adalah 6? Maka ini 6. 6X, 6X ini 6. Kalau 5 ya ikuti 5 gitu ya. Kita ngikutin yang A ini berapa. Nah, habis itu perhatikan nih, jika dikalikan itu negatif 18. Kalau dijumlahkan 3, maka berapa itu? Berarti 6 dan 3. Nah, tinggal menganalisis tanda. Jika dijumlahkan 3, maka berarti berapa ini? Ini plus 6, ini min 3. Nah, ini kan dibagi 3 nih. Boleh yang ini dibagi, boleh yang ini. Harus salah satu, nggak boleh dua-duanya. Misalnya yang ini saja deh. Oh, boleh, berarti tinggal berapa ini? 3X bagi X. 3X bagi 3, maka X. X plus 6 bagi 3, 2. Oh, seperti ini. Ini tetap ya, 3X min 3. Nah, jadi X-nya berapa ini? Ini harus 0 nih, maka X-nya, ini X-nya satunya berapa ini? Negatif 2. Kalau yang ini, X satunya harus berapa? X2-nya berarti harus 1. Nah, antara negatif 2 dan 1 ini yang di sini yang ada mana? Negatif 2, maka adalah yang C. Gitu ya. Terus yang nomor 23. Persamaan kuadrat yang memiliki akar penyelesaian X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan min 3 itu berapa? Yang mana kayak gitu kan. Nah, caranya gimana? Maka kita faktorkan saja seperti ini. Jadi dimasukkan dalam ini ya. Jadi X ini kan X1-nya 5, maka min 5. Terus yang ini plus 3. Nah, habis itu kita kalikan X kuadrat plus 3X kan min 5X min 15. X kuadrat plus atau min ya, min 2X min 15. Mana yang ada itu? Yaitu yang B. Gitu ya anak ya. Soal terakhir, PK. Apa itu PK? Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar kembar itu adalah, nah, akar kembar itu syaratnya adalah yaitu D-nya 0 anak. D-nya 0, di mana D itu adalah B kuadrat ya, min 4AC itu harus 0. Nah, kita cari nih yang dia itu sama dengan 0, maka coba yang ini kan B-nya enggak ada ya. Maka 0 kan 0 dikurangi 4 kali A 4 dikali C berarti enggak mungkin ya. Berarti yang A ini keliru. Habis itu coba yang B kuadrat kan berarti 36 dikurangi 4A C berarti 36 dikurangi 20, apakah 0? Tidak juga, maka yang B yang dipilih. Coba yang C min B kuadrat berarti kan 36 dikurangi 4A, 4 kali 1 4 kali 9 36. Oh, berarti ini 0 nih, berarti jawabannya yang C. Coba yang D B kuadrat kan negatif 5 berarti kan 25 dikurangi 24, apakah 0? Tidak, maka jawabannya yang C. Gitu ya anak-anak ya. Semoga ini membantu anak-anakku belajar di rumah tentang bab pangkat akar dan persamaan kuadrat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.